Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sindir Dita Claudia Manurung dari Program Studi Teknik Komputer Angkatan 58. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penugasan ke-6 dari mata kuliah Rangkaian Logika dan Teknik Digital dengan judul Decoder, Encoder, Multiplexer, dan Demultiplexer. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya ingin meminta maaf karena saya tidak bisa on cam. Kamera saya sedang berkendala. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk memahami prinsip kerja rangkaian logika yang tersusun dari komponen gerbang logika dengan implementasi rangkaian kombinasional. Sebelum saya menjelaskan kerangkaian softwarenya yang menggunakan Proteus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian-pengertian dari rangkaian-rangkaian yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama ada rangkaian decoder yang dimana decoder adalah rangkaian kombinasional yang memiliki sejumlah saluran output yang pada saat tertentu hanya salah satu saluran output saja yang berada dalam keadaan aktif. Itu pun tergantung pada pola saluran inputnya. Yang kedua ada rangkaian encoder yang dimana encoder adalah rangkaian kombinasional yang mempunyai sejumlah input yang setiap saat hanya satu yang aktif dan menghasilkan output berupa kode biner yang bersesuaian dengan input tersebut. Fungsi dari rangkaian ini yaitu untuk mengubah suatu bentuk kode ke bentuk kode yang lain. Istilah dari encoder sendiri pun dipakai untuk decoder yang khusus yaitu decoder yang menghasilkan kode biner. Dan rangkaian tersebut biasanya dipakai untuk mengubah kode posisi menjadi kode biner. Yang ketiga ada rangkaian multiplexer yang merupakan rangkaian logika yang menghubungkan sejumlah input dengan sebuah output yang dimana pada suatu saat tertentu salah satu inputnya dipilih untuk dikirim ke output. Multiplexer dapat juga digunakan untuk mengubah data paralel menjadi data seri. Sebuah multiplexer mempunyai dua kelompok input dan satu bit output. Kelompok input-input itu adalah data input dan bit pemilih data. Jumlah bit pemilih ditentukan oleh jumlah data input yang ada. Dan yang terakhir ada rangkaian demultiplexer yang dimana pada dasarnya ialah sebuah decoder posisi yang mempunyai enable. Enable pada demultiplexer tersebut dipakai sebagai data input. Demultiplexer dapat juga disebut data distributor, yang dimana adalah sebuah rangkaian digital yang berfungsi mendistribusikan satu bit data input ke salah satu output dari sejumlah output yang ada. Secara analog, demultiplexer dapat digambarkan sebagai sebuah saklar dengan banyak output. Input akan dihubungkan ke salah satu output yang sesuai dengan nilai kode biner dari input pemilih. Dengan demikian, masing-masing output mewakili sebuah nilai dari input pemilih. Selanjutnya telah terdapat tampilan dari rangkaian decoder dan juga tabel kebenaran dari rangkaian decoder itu sendiri. Di sini A dan B itu sebagai input dan Y adalah hasil dari outputnya. Yang dimana yang kita ketahui bahwa decoder itu hanya ada satu output yang aktif, yang dalam keadaan aktif. Itu pun tergantung pada saluran inputnya. Apakah benar dengan teori yang telah dikatakan? Kita coba saja. Kita umpamakan U1 sampai dengan U4 ini adalah Y1 sampai dengan Y4. Atau tidak, kita tulis saja ini sebagai U nantinya. Yang pertama adalah inputan A dan B 00, di mana yang aktif hanya satu pada bagian output Y1. Maka kita tulis di sini Y1 sama dengan 1. Selanjutnya kita coba untuk 0 dan 1. Yang dimana hanya satu yang aktif, yaitu terdapat pada Y2.
Selanjutnya adalah 10. Di sini yang aktif cuma Y3 ya. Selanjutnya yang terakhir adalah 11. Dan yang aktif cuma Y4. Untuk rangkaian decoder seperti itu saja. Selanjutnya kita langsung ke rangkaian berikutnya. Rangkaian berikutnya adalah rangkaian encoder. Berikut adalah tampilan dari rangkaian encoder yang telah saya buat dan juga tabel kebenaran yang telah tersedia yang akan saya sinkronkan dengan rangkaian yang telah saya buat. Kita pertama-tama yaitu A, B, C, D ini merupakan nilai input dan X0 dan X1 ini merupakan nilai output. Kita mulai saja. Yang pertama, jika A-nya bernilai 1 dan B, C, D-nya bernilai 0, maka hasil kedua outputnya yaitu 0, 0. Benar. Selanjutnya, jika nilai inputnya 1, maka dan nilai A, C, D-nya 0, maka nilai outputnya adalah 1 dan 0. Benar. Lalu jika nilai inputnya, nilai input C-nya 1 dan nilai input ABD-nya 0, maka hasil outputnya adalah 0 dan 1. Benar. Dan yang terakhir adalah jika nilai input dari D-nya 1 dan nilai input dari ABC-nya 0, maka hasil output yang keluar adalah 1 dan 1. Benar. Untuk rangkaian encoder hanya seperti itu saja. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian berikutnya. Rangkaian berikutnya adalah rangkaian multiplexer. Berikut tampilan dari rangkaian multiplexer yang telah saya buat dan juga tabel kebenarannya. AB dan S ini merupakan nilai input dan Y-nya ini merupakan nilai output. Kita coba saja. Jika nilai inputan dari AB dan S-nya 0, maka nilai outputnya juga 0. Selanjutnya, jika nilai B-nya 1, maka nilai outputnya juga 0. Selanjutnya, jika nilai A-nya 1, maka hasil outputnya 1. Selanjutnya, jika nilai AB-nya 1, 1, maka nilai outputnya juga 1. Selanjutnya, jika nilai S-nya 1, maka hasil outputnya 0. Selanjutnya, jika nilai B dan S-nya 1, maka hasil outputnya 1. Jika nilai inputan dari A dan S-nya 1, maka hasil outputnya 0. Dan yang terakhir, jika nilai inputan A, B, S-nya 1, maka nilai outputnya 1. Sampai di sini saja untuk multiplexer. Selanjutnya kita lanjut ke rangkaian berikutnya. Rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian terakhir adalah rangkaian demultiplexer. Berikut adalah tampilan dari rangkaian demultiplexer yang telah saya buat beserta tabel kebenarannya yang dimana A, S1 dan S2 merupakan inputan dan Y1 sampai dengan Y4 merupakan output, nilai hasil output. Y1 sampai dengan Y4, U1 sampai dengan U4 kita umpamakan dengan Y1 sampai dengan Y4. Dan pada bagian ini adalah S1, ini bagian S2, dan yang di bagian ini adalah A. Kita mulai saja.
Jika nilai S1, S2, dan A-nya 0, maka nilai outputnya semuanya 0. Selanjutnya, jika nilai S1-nya 0, jika nilai S1-nya 1 dan S2 dan A-nya 0, maka nilai dari outputnya adalah 0 semua. Selanjutnya, jika nilai S2-nya yang 1 dan S1 sama A-nya 0, maka nilai outputnya 0 semua. Selanjutnya, jika nilai S1 dan S2-nya sama-sama 1 dan nilai A-nya 0, maka nilai outputnya adalah 0. 0 semua. Selanjutnya, untuk jika nilai inputan pada bagian A-nya 1 dan S1 dan S2-nya 0, maka nilai output yang dihasilkan adalah Y1 sama dengan 1 dan Y2 sampai dengan Y4 adalah 0. Selanjutnya, jika nilai A dan S1-nya 1, maka hasil outputnya adalah 0, pada bagian Y2-nya adalah 1, dan yang lainnya 0. Selanjutnya, jika nilai A-nya 1 dan S2-nya 1, maka nilai outputnya adalah 0, 0, dan pada bagian Y3, 1. Yang lainnya 0. Selanjutnya yang terakhir yaitu jika semua inputannya bernilai 1, maka ketiga outputnya akan bernilai 0 dan satu outputnya akan bernilai 1. Begitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.